Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan kali ini saya ambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 16 sampai 21. Agak panjang saudara-saudara, saya ulangi. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21 berkata, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Haleluya. Saudara-saudara, jika ditanyakan kepada kita, apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Kebanyakan orang akan menjawab, saya pengen sukses, saya pengen berhasil, saya pengen mulia, saya pengen terhormat, saya pengen kaya, kalau perlu kaya raya. Intinya saya pengen menikmati hidup. Ya, saya kira semua orang pengen seperti itu. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu sesuai dengan rencana Allah bagi hidup kita? Mengapa saudara dan saya dilahirkan di tengah dunia? Mengapa saudara dan saya harus menerima kasih dan kemurahan Tuhan lewat kematian Kristus kita diselamatkan? Mengapa saudara ada di tengah-tengah keluarga saudara? Mengapa saudara ada di dalam gereja saudara? Mengapa saudara ada di dalam pekerjaan saudara dan lain sebagainya? Untuk apa kira-kira Allah menempatkan kita di tempat-tempat tersebut? Pasti Allah punya tujuan. Pertanyaannya, apakah memang Allah pengen kita agar menjadi sukses, kaya raya, hidup bersenang-senang dan lain sebagainya? Apakah Allah pengen kita menjadi orang yang memiliki harta benda yang banyak dan kemudian kita menikmatinya begitu rupa? Apakah itu tujuan Allah untuk hidup kita? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu semua bukanlah tujuan Allah untuk hidup kita. Itu semua, saudaraku, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Itu semua dicari oleh mereka yang tidak kenal Allah, mereka yang tidak kenal kasih karunia. Mereka semua pengen seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita anak-anak Tuhan juga pengen seperti itu. Artinya kita ingin menjadi serupa dengan dunia ini yang tidak mengenal Allah. Untuk hal tersebut, saudara harus ingat firman Tuhan yang berkata, barang siapa mencintai dunia ini, itu menjadikan dirinya seterunya Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi kalau tujuan hidup kita sama dengan tujuan orang-orang duniawi, sama dengan tujuan mereka yang tidak kenal Allah, saudara, saya mau kasih tahu, kita sebenarnya sedang menjadi seterunya Allah. Dan karena hal itu, saudara, hati-hati dengan hidup kita. Alkitab sudah menjelaskan kepada kita begitu rupa, di mana dijelaskan di sana ada orang yang sangat kaya raya, hartanya berlimpah-limpah, bahkan tidak punya tempat untuk menyimpan harta bendanya. Dengan kata lain, mungkin ini seorang miliarder yang luar biasa kaya, saudara, sampai gak punya tempat untuk menyimpan uangnya. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dengan jelas di sana dikatakan, ya,
malam ini juga jiwamu akan diambil. Dan untuk siapakah semua yang kau simpan itu? Ketika jiwamu diambil, maka semuanya itu menjadi sia-sia, saudara. Mengapa? Karena saudara tidak lagi bisa menikmati. Saudaraku, Alkitab tadi katakan apa? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, poin ini menjadi poin penting bagi kita, yaitu apa? Kaya di hadapan Allah. Saudaraku, perhatikan, kata-kata ini penting sebab dalam Alkitab ada dua kata penting berkaitan dengan harta benda. Yang pertama adalah miskin di hadapan Allah, dan yang kedua adalah kaya di hadapan Allah. Dengan kata lain, saudaraku, Alkitab ingin ngomong begini, bahwa barang siapa miskin di hadapan Allah, ya, kata miskin itu menunjuk kepada miskin dalam roh, orang yang senantiasa rindu akan Tuhan, orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, merasa dirinya tidak berdaya, tidak mampu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga, kata firman Tuhan. Dan orang-orang yang kaya dalam Tuhan adalah orang-orang yang hatinya diberikan kepada Allah, di mana Allah kemudian menggerakkan hidupnya untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Melalui apa yang dia miliki, saudaraku, dia bisa melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, yang mana di dalamnya dia bisa menjadi berkat, dan karena hal itu kemudian nama Tuhan ditinggikan. Artinya, saudaraku, kaya di dalam Tuhan ini tidak melulu bicara tentang kaya raya, ya, tidak melulu bicara kita punya banyak harta, tetapi orang yang tahu memberi di hadapan Allah. Orang yang tahu mengelola harta bendanya untuk kemuliaan Allah. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kita boleh kaya, bahkan kaya raya boleh, gak ada yang larang. Tapi ingat, kita gak boleh melekatkan hati kita kepada materi kita, harta benda kita, melainkan harus tetap melekat kepada Allah. Sebab apa? Harta benda kita adalah titipan, tugas kita adalah mengelola. Makin besar saudara bisa dipercaya, maka makin besar yang dipercayakan kepada saudara. Artinya dengan kata lain, saudaraku, jadilah pengelola-pengelola di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, saat ini mungkin Tuhan percayakan kita seperti yang kita miliki, mungkin tidak terlalu besar. Alkitab katakan ada 1 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta, masing-masing menurut kapasitasnya. Tetapi yang terpenting bukan banyaknya. Yang terpenting adalah apakah kita kelola semua itu dengan bertanggung jawab di hadapan Allah atau tidak. Supaya waktu jiwamu diambil dari hidupmu, saudara-saudara, maka engkau sudah menjadi berkat. Seperti pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Haleluya. Biarlah pujian ini selalu mengingatkan kita bahwa hidup kita itu adalah kesempatan untuk kita melayani, kesempatan untuk menjadi berkat. Haleluya. Mari dengan apa yang kita punya, kita layani Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami membawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa apa yang kami miliki adalah milik-Mu, dan Engkau ingin kami mengelola dengan baik. Dan kami rindu Tuhan, melalui apa yang kami punya, kami memuliakan nama-Mu, sebab Engkau selalu punya tujuan di dalam hidup kami. Dan dengan apa yang kami miliki, biarlah kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat bicara hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
Bapakku